Sebuah bentuk kesadaran yang sangat cocok untuk manusia. Apakah ini hanya peringatan tentang metode binatang iblis yang sedang aku praktikkan? Atau apakah ini semacam teka-teki yang kau temukan, Kim Hyong? Tidak mungkin dia membahas ini tanpa alasan. Kim Yang Hun menatapku dengan tajam, lalu tanpa berpikir sejenak. Keduanya. Jika keduanya, apakah kau sudah menemukan fondasi untuk alam berikutnya, Kim Hyong? Hah? Apa yang kau pikirkan adalah alasan aku datang padamu dan mencurahkan emosiku? Jika aku telah menemukan petunjuk untuk alam berikutnya melalui itu, aku pasti sudah memberitahumu jauh-jauh hari. Dia mengubah posisinya dengan senyum yang mengejek diri sendiri. Bagaimanapun, sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Kim Yang Hun bergerak di depan batu besar dan mengambil sikap siap, lalu perlahan mengulurkan tangannya. Sebuah tangan tanpa energi internal. Betapapun lambatnya, memukul batu dengan tangan seperti itu terlihat seperti tindakan yang tidak memperhatikan kemungkinan tangan itu hancur. Tetapi kemudian, pada saat itu, kilatan. Mataku membelalak saat aku mengamati tinju Kim Yang Hun dengan seksama. Tidak, kesadarannya. Kesadarannya berfluktuasi, dan tiba-tiba, area di sekitar tinju Kim Yang Hun terkompresi menjadi bentuk yang sama dengan tinjunya. Hampir seperti metode binatang iblis. Ada kemiripan dengan metode binatang iblis yang mengubah domain kesadaran. Tinju Kim Yang Hun akhirnya menyentuh batu tersebut. Retak. Seperti menggali tahu. Tinju Kim Yang Hun menyelam ke dalam batu, mengubur hingga ke lengan bawahnya. Dia tidak menggunakan energi internal. Aku menggosok mataku dan melihat lagi, tetapi tidak ada energi internal di lengan Kim Yang Hun. Lihat. Ceraak. Sis. Kim Yang Hun menarik lengannya dari batu dan menunjukkannya padaku. Mengamati lengannya, aku mengerti bagaimana dia menggali ke dalam batu tanpa menggunakan energi internal. Ini bukan energi internal, tetapi ki dasar yang mengalir secara alami dalam tubuh diaktifkan hingga ekstrim. Ketika domain kesadaran sejenak selaras dengan tinju, energi dasar dari tinju diaktifkan secara maksimal. Swoosh. Setelah menunjukkan lengannya untuk sementara, dia merelaksasi fokusnya dan mengembalikan kesadaran yang sebelumnya terkompresi menjadi bentuk tinju kembali ke bentuk semula. Aku tidak bisa mempertahankannya lama-lama karena ini adalah penemuan baru. Berbeda dengan Summoning Wind, Dragon Transformation milikmu, ini bukan tentang mengubah kesadaran secara alami agar sesuai dengan konfigurasi. Aku hanya memaksa mengompresi area kesadaran. Aku mendengar dan bertanya. Jadi, bentuk kesadaran yang cocok untuk manusia berarti, seperti yang baru saja kau tunjukkan, mengubah domain kesadaran menjadi bentuk manusia? Itu adalah dugaan yang aku buat berdasarkan apa yang baru saja kulihat. Namun, ekspresi Kim Yang Hun menjadi aneh. Itu ambigu. Mungkin halus? Ya. Aku merenungkan ratusan, ribuan jalan palsu yang terhampar di depanku. Di antara mereka, aku menemukan metode mengompresi kesadaran menjadi bentuk manusia dan memperkuat energi fisik. Aku secara intuitif tahu bahwa itu adalah salah satu jalan yang benar. Jadi, apa masalahnya? Aku tidak yakin apakah jalan yang kutemukan benar-benar termasuk dalam seni bela diri. Apa maksudnya dengan itu? Sesuatunya secara halus tumpang tindih dengan ranah seni bela diri. Namun, secara intuitif, aku merasa bahwa mengikuti jalan itu mungkin pada akhirnya akan mengarah pada ranah yang sama sekali tidak terkait dengan seni bela diri. Tentu saja, aku juga mempelajarinya dengan niat untuk memberitahumu, karena jelas bahwa tahap yang telah kau capai dengan metode binatang iblismu pasti salah arah. Ngomong-ngomong, apakah tidak ada cara untuk memperoleh metode binatang iblis lain selain Summoning Wind, Dragon Transformation itu? Ya, akan sulit untuk menemukan yang lain. Kim Yang Hun menghela napas frustrasi.
Akan lebih baik jika ada lebih banyak bahan referensi. Kau baru saja bilang bahwa mengubah domain kesadaran tidak termasuk dalam ranah seni bela diri, kan? Itu benar. Tapi aku hanya meneliti Summoning Wind, Dragon Transformation yang kau berikan padaku. Tanpa ada yang bisa dibandingkan, sulit untuk mengurangi coba-coba. Jika aku bisa memperoleh metode binatang iblis lain untuk penelitian, aku akan memiliki lebih banyak data. Aku akan mencoba mencarinya, tetapi aku tidak bisa berjanji. Itu sudah cukup bagiku. Kim Yang-hun mengangguk dan kemudian kami bertukar diskusi tentang domain kesadaran. Setelah beberapa waktu, kami mencapai hasil yang memuaskan. Aku mendapatkan petunjuk tentang Gang Spare kelima, dan Kim Yang-hun mencapai pencerahan tentang perbedaan dan persamaan antara metode kultivasi, metode binatang iblis, dan seni bela diri. Kami duduk dan berdiskusi selama beberapa jam sebelum berpisah. Aku ingin berlatih tanding dengan Kim Yang-hun setelah lama tidak bertemu, tetapi sepertinya dia menghindarinya karena beberapa kekhawatiran yang dimilikinya. Sejak hari itu, Kim Yang-hun mulai mengunjungiku lebih sering, terutama untuk mendengar pandanganku tentang metode kultivasi dan metode binatang iblis. Dia tak tertandingi dalam seni bela diri, tetapi ketika datang ke metode kultivasi, mungkin karena bakatnya yang lebih rendah, tidak ada perubahan dalam kultivasinya. Fokusnya lebih pada menerapkan wawasan dari metode kultivasi ke seni bela diri untuk menembus ke alam berikutnya. Berdasarkan wawasan, memahami sebelum terobosan, aku mengajarinya kultivasi. Kim Yang-hun menjelaskan pemahamannya tentang Gang Spare dengan cara yang mudah aku pahami. Tahun-tahun berlalu seperti ini. Swoosh. Lembah di sekelilingku. Air dari lembah mengalir ke arahku, berputar di sekelilingku sebagai pusat. Kemudian, tiba-tiba. Woosh. Seperti ledakan air itu menyemprot terpisah dan kemudian berkumpul kembali di sekelilingku, membentuk tetesan air besar. Di dalam mantra air itu, aku perlahan membuka mataku. Aku berada di bawah air, tetapi energi air terhubung denganku, memungkinkanku bernapas dengan bebas. Bubbling. Setelah tinggal di dalam air untuk sementara, aku membentuk segel tangan dan menyebarkan tetesan air itu. Jalan air yang melampaui kultivasi kini telah mencapai bintang ke-9 dari tahap penyaringan Ki, fase 5 elemen. Dari bintang ke-9 penyaringan Ki, seseorang dapat sepenuhnya mewujudkan elemen dari mantra yang dipelajari dan menggunakan atribut yang sesuai. Lebih dari itu, swoosh. Kecepatan pemulihan energi spiritual telah meningkat secara signifikan. Aku penasaran seberapa banyak kecepatan pemulihan energi spiritual akan meningkat jika aku sepenuhnya memahami baik jalur tanah maupun jalur air yang melampaui kultivasi. Pasti tidak akan menjadi peningkatan kecil. Sudah seberapa banyak bantuannya untuk menguasai dua metode dengan atribut yang berbeda. Sejauh ini, selain bisa mencoba membangun Ki lebih sering berkat pemulihan energi spiritual yang lebih cepat, tidak ada manfaat lain yang terlihat. Sekali aku sepenuhnya memahami metode tersebut, aku akan melihat. Setelah semua, di jalur air yang melampaui, hanya tahap 4 imajinasi, 3 bakat, kesatuan yin yang, asal yang bersatu, dan awan spiritual tak terbatas yang tersisa. Tetapi karena aku telah membersihkan meridian spiritual dengan jalur tanah yang melampaui, yang tersisa hanyalah mengumpulkan lebih banyak energi spiritual. Sambil mengumpulkan energi spiritualku, saatnya untuk berpikir. Taut, taut. Seseorang mendekat dari kejauhan. Berdasarkan suara langkahnya, dia bukan Kim Yang-hun. Dia bukan seseorang yang terampil dalam seni bela diri. Kekuatan langkahnya menunjukkan orang muda. Tetapi mereka tampaknya tidak takut untuk menjelajahi kedalaman pegunungan. Berat langkahnya menunjukkan mereka bukan anak-anak juga. Bukan seorang seniman bela diri, bukan pertapa yang bijak gunung, bukan anak bodoh, dan tidak ada ketakutan dalam langkahnya.
Entah seorang pejabat tinggi atau seorang kultivator. Salah satu dari dua itu. Sepertinya seorang kultivator. Seorang pejabat tinggi tidak akan datang sendirian. Mereka akan membawa puluhan pengikut. Swos. Aku menggunakan catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri untuk menyembunyikan keberadaanku. Tak lama setelah itu, seorang kultivator muda dengan jubah merah muncul dari semak-semak. Ini tempat di mana orang fana itu sering datang. Seorang kultivator dari klan Jin. Sepertinya dia telah mengikuti Kim Yang Hun dan menemukan tempat ini di mana dia sering datang. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah, jadi aku harus bergerak dan menghubungi Kim Hyong nanti. Aku menilai kekuatannya sambil bersembunyi. Menilai dari ukuran domain kesadarannya dan aura spiritualnya, dia juga seorang kultivator bintang ke-14 penyaringan Qi. Kemungkinan salah satu kultivator berpengaruh di tahap akhir dari klan Jin. Aku sepertinya pernah melihatnya sekali atau dua kali secara kebetulan. Aku hampir meninggalkannya ketika dia tiba-tiba mulai. Haha, orang fana sialan itu. Berani sekali seorang fana menjadi elder eksternal dengan kekuatan aneh? Konyol. Orang sialan itu, aku akan membuatnya menderita banyak. Kultivator klan Jin mulai melemparkan batu spiritual di sekitarnya, menyiapkan formasi. Apakah dia sedang menyiapkan jebakan? Sayangnya baginya, Kim Yang Hun sudah membangunkan indera iblis dan bisa melihat aliran energi spiritual langit dan bumi, jadi mungkin itu tidak akan berhasil padanya. Aku terus mengamati apa yang dia lakukan. Klik, klik, klik. Dia mulai membentuk segel tangan. Dengan setiap segel, energi api mulai naik di sekelilingnya. Sambil mengamati perubahan energinya, aku terkejut dan melangkah mundur. Formasi embrio api. BRRR. Area sekitar dipenuhi dengan energi api, menutupi radius 3 zhang dengan api. Keluar, siapapun yang bersembunyi. Aku mengerti. Sepertinya energi yang tersisa dari mantra elemen air yang aku gunakan sebelum menyembunyikan diri belum sepenuhnya lenyap. Dia pasti merasakan seseorang yang bersembunyi di dekatnya berdasarkan itu. Siapa kau? Keluar sekarang. Apa hubunganmu dengan orang fana itu? Elder eksternal dari klan Jin? Setelah sejenak mempertimbangkan, aku melepaskan penyamaran dan muncul di depannya. Dia cukup terkejut ketika aku muncul entah dari mana seperti hantu. Siapa kau? Dia dengan hati-hati mengamatiku, merasakan tekanan dari kesadaranku dan kekuatan spiritualku. Bagaimana aku harus memperkenalkan diri? Bagaimana melakukan ini tanpa merugikan Kim Yang Hun? Aku berpikir sejenak dan datang dengan alasan yang cocok. Aku adalah murid yang mempelajari teknik dari Kim Yang Hun, elder eksternal klanmu, sebelum dia bergabung dengan klan. Baru-baru ini, kami telah saling bertukar wawasan. Apa yang kau coba lakukan di sini? HMPH, tempat yang kau tempati sekarang adalah wilayah klan Jinku. Apakah kau telah mendapatkan izin dari klan Jinku untuk berlatih di sini? Menjengkelkan, meskipun sebenarnya bukan wilayah mereka. Aku memutuskan untuk tidak memprovokasi dia tanpa perlu. Lagi pula, klan Jin baru-baru ini merebut tahta kekaisaran dan mendirikan diri di daerah ini. Tidak ada gunanya menciptakan konflik dengan klan Jin, terutama sekarang ketika mereka sudah begitu sombong. Terutama jika Kim Yang Hun berlindung di klan Jin. Aku menginterupsi dia dan mengajukan proposal. Karena kita sudah bertemu di sini, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau menang, aku akan mengajarkanmu teknik ini. Kilatan. Ketika aku memunculkan gang spare dari inti dalam, kultivator itu terkejut dan mundur. Tetapi pada saat yang sama, keserakahan muncul di matanya. Jenis taruhan apa? Tunggu, apa yang terjadi jika aku kalah? Dia bertanya dengan sopan, membungkuk sedikit, mungkin mengenaliku sebagai sosok di level membangun Qi. Jika kau kalah, jaga rahasia bahwa aku berlatih di sekitar sini dari klan Jin. Juga, Kim Yang Hun adalah guru dan temanku,
Jadi berhentilah dari niat mengganggunya. Dia adalah elder eksternal klanmu, bukan? Ya, aku mengerti. Syarat taruhannya sederhana. Aku hanya akan menggunakan mantra level penyaringan Ki murni untuk melawanmu. Aku tidak akan menggunakan artefak sihir, sementara kau bisa menggunakan semua artefak sihir dan mantra untuk mengalahkanku. Ya, baiklah. Sis. Segera setelah aku selesai berbicara, formasi yang dia siapkan mulai bereaksi. Retak. Aku juga mengaktifkan jalur tanah yang melampaui dan menyebarkan formasi milikku di sekelilingku. Pertarungan murni sebagai seorang kultivator penyaringan Ki, hampir menjadi yang pertama bagiku. Sejauh ini, aku sebagian besar menggunakan metode kultivasi sebagai dukungan. Karena puncak tertinggi hampir berada di level membangun Ki, mantra penyaringan Ki relatif lemah dibandingkan. Terutama setelah mencapai bintang ke-14 penyaringan Ki, aku hampir tidak pernah bertarung melawan kultivator dari level yang sama. Baiklah, mari kita lihat seberapa banyak kekuatan yang bisa aku gunakan. Pada bintang ke-14 penyaringan Ki. Ketika mencapai ranah awan spiritual tak terbatas, awan spiritual terbentuk di dantian. Mengompresi awan spiritual ini menjadi bintang spiritual menandakan keberhasilan membangun Ki. Tetapi awan spiritual juga dapat diakumulasi dan digunakan dalam pertempuran. Wos! Hampir bersamaan, kami berdua menghembuskan napas. Dari dantian dia, awan spiritual merah panas yang mengandung energi api, dan dari milikku, awan spiritual kuning coklat berat yang mengandung energi tanah, muncul. Awan menutupi sekeliling. Awan merah panas dan kuning coklat bertabrakan. Kuaang. Di dalam jangkauan awan, formasi menjadi lebih aktif, dan beberapa mantra muncul di atasnya. Pemimpin surgawi, gang surgawi, mesin surgawi, santai surgawi, keberanian surgawi. Kekuatan bumi, kegelapan bumi, dukungan bumi, persatuan bumi. Mantra bumi dan api mulai mengkondensasi di awan dan bertabrakan dengan liar. Keduanya berada di level di mana kami bisa menggunakan mantra hanya dengan mengucapkan mantra, menghilangkan segel tangan dan nyanyian rinci. Kami bertabrakan menggunakan 72 kata benar Bumisa dan 36 dekrit metode gang surgawi. Di tengah tabrakan api dan gumpalan tanah antara kedua awan, suara ledakan yang menggelegar terdengar. Api, ledakan, cemerlang. Dia mulai membentuk segel tangan dan mulai mengkondensasi kemampuan bawaan uniknya. Berbeda dengan mantra dasar yang dipelajari dari jalur tanah yang melampaui, sepertinya metode kultivasi esensi sejati klan Jin memiliki kemampuan bawaan unik mereka sendiri. Api berkumpul membentuk sosok burung. Berkepak dan berkepak. Burung yang terbentuk dari api itu menyebarkan percikan ke segala arah dan kemudian, seperti kilat, meluncur ke arahku. Sangat cepat. Menilai dari struktur mantra, itu adalah jenis yang akan meledak saat terkena dampak langsung. Penjara bumi. Aku cepat-cepat membentuk segel tangan untuk menciptakan penjara tanah, menjebak burung yang terbentuk dari api di dalamnya. Boom! Burung itu meledak di dalam penjara, tetapi penjara itu hanya sedikit hangus dan tidak hancur. Bagaimana bisa? Mantra dasar melawan kemampuan bawaan unik. Jika kau bisa menarik keluar kekuatan sejati dari sebuah mantra, itu sepenuhnya mungkin. Aku terus menggunakan mantra sambil berbicara dengan tenang. Seseorang yang telah mencapai ranah melalui memahami sebelum terobosan dapat mendominasi orang lain dari level yang sama. Arg. Kau bilang aku bisa menggunakan artefak sihir. Klang. Kultivator klan Jin mengeluarkan artefak sihir merah yang memancarkan api dari perangkat penyimpanannya. Kepak pada alat itu bergetar dalam formasinya, mirip dengan nyala api. 12 burung api ledak. Fos. Api mengkondensasi, dan 12 burung api terbentuk di udara. Serang. Burung-burung itu terbang dari 12 arah. Namun, aku mulai membentuk segel tangan dengan lebih cepat. Di dalam awan kuning coklat,
Mantra mulai mengkondensasi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bang, bang, bang. Mantra dasar terbang keluar, menghancurkan kemampuan bawaan uniknya, dan mantra dasar baru mulai terus-menerus mengkondensasi. Apa? Bagaimana kau bisa mengkondensasi mantra lebih cepat dari sebelumnya? Aku membentuk segel tangan sampai tanganku berdarah dan sidik jariku menghilang. Ini tidak cukup untuk membuatku lelah. Awan kuning coklat mulai menutupi awan merah. Ugh! Kultivator klan Jin terus mengayunkan artefak sihirnya, dan saat dia mulai kalah, dia bahkan mengeluarkan jimat untuk dilemparkan. Aku menandinginya dengan hanya mantra dasar, tanpa menggunakan artefak sihir atau kemampuan bawaan yang unik. Jika pertarungan ini berlarut-larut, kemenanganku pasti terjamin karena kekuatan spiritualku yang melimpah, karena aku tidak menggunakan artefak sihir atau kemampuan bawaan yang kuat. Menyadari hal ini, dia mulai meningkatkan kekuatan spiritualnya lebih jauh, memilih untuk bertarung singkat. Retak. Dia menggigit jarinya, mengeluarkan darah. Tetesan darah merah itu melayang ke udara dan meresap ke dalam artefak sihirnya. Guntur. Artefak sihirnya menyala lebih merah lagi, memancarkan panas yang intens. Panaskan menembus, cemerlang ledakan. Panasnya menembus batas, dan seekor burung api raksasa mengepakkan sayapnya seperti phoenix. Tidak buruk. Apakah ini kekuatan dari seorang kultivator penyaringan Ki Grand Perfection yang tipikal? Terima kasih, sekarang aku tahu kekuatanku sendiri. Apa? Aku mulai membentuk segel tangan yang berbeda dari sebelumnya. Ledakan surgawi. Secara bersamaan, air di lembah di belakangnya mulai bergejolak. Wos! Gelombang raksasa muncul dan meliputinya dari belakang. Formasinya, awan, dan seluruh rangkaian mantra bawaan telah terbungkus oleh gelombang itu, dan kelembapan menguap, menyebarkan uap kemana-mana. Sebuah serangan mendadak. Ini adalah serangan dari level penyaringan Ki bintang ke-9, jadi itu tidak secara signifikan mempengaruhi formasi penyaringan Ki bintang ke-14 miliknya. Namun, mantra yang dipersiapkannya menjadi jauh lebih lemah. Aku memanfaatkan kesempatan itu, membentuk 16 segel tangan dalam sekejap. 16 mantra mengkondensasi dan terbang ke arahnya. Boom, boom, boom. Percikan. Ugh. Formasi dan awannya hancur total, dan kultivator klan Jin tersapu ke dalam lembah, terendam di dalam air. Batuk. Huf. Bagaimana? Bagaimana bisa kau? Bagaimana kau mencapai bintang ke-14 penyaringan Ki dan menguasai metode elemen lain? Dan bahkan teknik penyaringan Ki tingkat tinggi. Bagaimana? Aku memenangkan taruhan, jadi tolong jaga rahasia pelatihanku di sini seperti yang dijanjikan. Kultivator klan Jin, yang berjuang di lembah, merangkak ke atas batu terdekat dan menatapku dengan tak percaya. Bagaimana? Tidak. Mengapa? Mengapa repot-repot menguasai dua metode elemen? Di bintang ke-14, seharusnya kau menyendiri, bersiap untuk membangun Ki. Bersiap untuk membangun Ki. Aku tertawa. Aku telah melakukannya secara konsisten. Selama beberapa dekade, terus-menerus. Senyum di bibirku terasa pahit. Tetapi aku tidak bisa mencapai membangun Ki, jadi aku mencari metode lain dengan menguasai elemen yang berbeda. Bukankah seseorang yang tidak berbakat harus mencoba segala cara yang mungkin, dalam batasan tidak tersesat, untuk mencapai ranah yang lebih tinggi? Aku sebenarnya berterima kasih kepada kultivator klan Jin ini. Selama pertarungan sengit kami, aku merasakan kekuatan spiritualku dengan cepat menipis dan kemudian pulih. Melalui dia, aku mendapatkan ide. Jika berlatih dengan dua metode elemen sudah mempercepat laju pemulihanku hingga titik ini, bagaimana jika aku sepenuhnya menguasainya? Bagaimana jika bukan hanya dua, tetapi tiga elemen? Atau bahkan empat? Tidak.
Bagaimana dengan semua 5 elemen? Sebuah usaha yang konyol dan bodoh yang belum pernah dicoba oleh siapapun. Akan memakan waktu seumur hidup hanya untuk sepenuhnya menguasainya. Tetapi, aku telah mendapatkan wawasan dari memahami sebelum terobosan, dan aku memiliki cukup waktu. Jika aku sepenuhnya menguasai semua 5 metode elemen, seberapa cepat laju pemulihanku akan menjadi? Bisakah aku mencoba membangun ki puluhan kali dalam sehari dengan laju pemulihan itu? Kultivator klan Jin meminta maaf karena telah menggangguku, bersumpah atas kehormatan klannya untuk menjaga rahasia kejadian hari ini dan segera melarikan diri ke kejauhan. Aku sudah memutuskan. Untuk seorang bodoh mencapai ranah yang lebih tinggi, mereka harus berusaha berkali-kali lipat dari seorang jenius. Jadi, mengapa tidak berusaha sebanyak itu? Bahkan jika aku mencapai pencerahan di pagi hari dan mati di sore hari, itu tetap layak. Aku akan sepenuhnya menguasai 5 jalan yang melampaui kultivasi. Ini telah mengendap dalam pikiranku, dan setelah duel hari ini dengan kultivator klan Jin, itu meledak. Aku bertekad untuk menyelesaikan semua 5 elemen guna mencapai membangun ki. Waktu berlalu. Tanpa aku sadari, hari yang telah disepakati dengan Seoran semakin mendekat, dan aku setengah membuka mataku. Hu, saat aku menghembuskan napas, awan spiritual dari Earth Surpassing Path muncul dari dantianku. Awan kuning coklat menyelimuti sekelilingku. Pada saat yang sama. SSS hahaha. Awan hitam pekat bercampur dengan kuning coklat, menciptakan awan 2 warna yang berputar di sekelilingku. Awan hitam dan kuning. Awan hitam adalah manifestasi dari energi air dan energi yin dari Water Surpassing Path to Cultivation. Huf. Menghirup lagi, kedua awan tersebut ditarik kembali ke hidung dan mulutku. Water Surpassing Path to Cultivation, Ki Refining 14TH Star Infinite Spiritual Cloud Achieved. Karena aku sudah membuka semua meridian spiritual dengan Earth Surpassing Path, tidak perlu membuka meridian tambahan. Yang perlu aku lakukan hanyalah mengumpulkan energi spiritual. Selain itu, dengan pemahaman tentang setiap tahap melalui understanding sebelum breakthrough, aku hanya perlu mempertimbangkan perbedaan dari 5 elemen dan perlahan membukanya. Tentu saja, itu juga memakan waktu yang sangat lama. Sepertinya itu tak terhindarkan karena konstitusiku. Jika begini terus, aku tidak akan bisa menguasai semua metode 5 elemen dalam kehidupan ini. Sepertinya bahkan bisa memakan waktu di kehidupan berikutnya. Wom. Aku membuka mata dan memanggil Gang Spare dari inner core-ku. Gang Spare itu membelah menjadi 5 dan mengelilingiku. Akhirnya, 5 Gang Spares. Meskipun aku sudah lama belajar mengendalikan 5 Gang Spares, menstabilkan semua 5 adalah pencapaian baru-baru ini. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengendalikan 9 Gang Spares seperti Kim Hyong dalam kehidupan ini. Menggenggam petunjuk untuk Gang Spare berikutnya dan menyelidikinya. Susah payah membentuk Gang Spare baru. Menstabilkan Gang Spare yang baru terbentuk. Dengan mengulang proses ini berulang kali, akhirnya aku mencapai 5 Gang Spares. Tapi untuk Kim Yang Hun, paling lama dia membutuhkan 1 tahun, kadang-kadang hanya beberapa bulan, untuk membentuk 1 atau 2 Gang Spares. Dia melewati semua proses yang aku lakukan dan menstabilkan Gang Spares dalam waktu itu. Aku masih dengan kecepatan lambat ini. Aku jauh dari mengejar Kim Yang Hun. Dia berjuang keras dan mengatakan Ultimate Pinnacle adalah akhir dari seni bela diri, batasan manusia. Tapi jika itu dia pasti akan membuka wilayah baru. Apa yang datang setelah Ultimate Pinnacle? Aku juga sangat penasaran tentang itu. Tapi aku tidak tahu berapa lama aku akan mencapai wilayah itu. Bahkan mencapai batas Ultimate Pinnacle dengan 9 Gang Spares terasa seperti dinding yang jauh. Kim Hyong, aku percaya kau akan pergi lebih jauh.
Aku tidak bisa mengejar Kim Yang Hun. Jadi, aku hanya berharap yang terbaik untuk masa depannya. Aku menulis surat untuk Kim Yang Hun menggunakan mantra dan kemudian mulai menuju Laut Angin Hitam untuk bertemu Seoran. Wos, perairan Laut Angin Hitam lebih tenang dan lebih jernih dari sebelumnya. Terutama saat aku mendekati tempat tinggal Seoran, laut menjadi semakin tenang dan damai, memberikan perasaan yang jelas. Pada saat yang sama, aku terkesima oleh energi spiritual yang padat yang memancar dari tempat tinggal Seoran. Sekuat itu. Rasanya cukup kuat untuk menghancurkan seluruh pulau. Jika ini adalah kekuatan yang terakumulasi selama 10 tahun di tahap key building yang akhir. Splash! Aku menyelam ke dalam air dan berenang menuju tempat tinggal Seoran. Berkat penguasaan Water Surpassing Path, bergerak di dalam air terasa jauh lebih mudah. Aku segera melihat aura emas yang mekar di bawah. Energi emas menyelimuti seluruh gua Seoran. Indah. Itu terlihat hampir ilahi, membuatku tertegun sejenak. Tanpa Water Surpassing Path, aku mungkin sudah tenggelam. Aku memasuki tempat tinggal Seoran. Splash! Masuk ke kamarnya, aku disambut oleh dunia cahaya emas. Di tengah cahaya itu, ada lonceng Seoran, dengan Seoran mengalirkan energi ke dalamnya. Flash! Menyadari kedatanganku, Seoran berhenti mengalirkan energi dan menelan lonceng itu. Cahaya emas segera menghilang. Apakah kau sudah tiba? Ya, Seo Hyong. Kekuatannya benar-benar sangat besar. Memang besar. Seoran berkata dengan senyum mengejek diri. Kita mungkin bisa mengusir roh-roh sepele, tapi kita harus bertarung di dalam Nether Crossing Ship, benteng makhluk itu. Melawan hantu tingkat core formation, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang kita kumpulkan dalam harta dharma, kita hanya bisa menetralkannya untuk sementara. Seoran berbicara dengan tekad terukir di wajahnya. Tapi aku harus mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Jangan khawatir, meskipun aku memiliki teknik yang memungkinkan setidaknya salah satu dari kita melarikan diri. Seo Hyong, apa yang kau bicarakan? Jika kita memutuskan untuk melakukannya bersama, kita juga harus pergi bersama. Seoran menatapku dengan ekspresi kompleks. Niatnya terlalu rumit untuk dibaca. Sebentar, sepertinya dia merasa rumit. Tapi mengapa dia menunjukkan emosi yang begitu halus padaku? Jika emosinya jelas, aku mungkin bisa memahami niatnya. Sama saja, baik itu niat baik atau yang lainnya. Memikirkan untuk membalas budi kepada naga raja, aku memutuskan untuk tinggal bersamanya hingga akhir. Benar. Kau benar. Jika kita bersama, kita harus pergi bersama. Seoran setuju dengan anggukan kecil dan menuju pintu guanya. Yuk pergi. Seperti sebelumnya, Seoran dan aku menuju lembah hantu hitam, tempat barrier berada. Berbeda dengan sebelumnya, aku tidak naik di lehernya tetapi mengucapkan mantra elemen air untuk melayang dan bergerak cepat di atas air. Kau bahkan telah menguasai metode elemen air selama ini. Kau sangat berbakat. Haha, tidak, aku hanya menghabiskan banyak waktu untuk itu. Wos! Segera, kami memasuki area Laut Badai, dan dari jauh, kami dapat membedakan lokasi barrier melalui distorsi energi spiritual. Sekarang, naiklah di leherku lagi. Ya? Wos! Saat aku berpegang pada lehernya, Seoran melesat lagi, melewati barrier. Sekali lagi, kabut laut yang berkabut menyelimuti kami. Suara hantu yang akrab terdengar di telinga kami. Kali ini, Seoran mengerahkan kekuatannya dari awal. Flash! Cahaya emas mulai bersinar dari dalam dirinya. Harta dharma yang dia simpan di dalamnya memancarkan kekuatan yang lemah tetapi menembus. Flash! Ah! Tidak! Tidak! Aku tahu cahaya itu. Aku tahu cahaya itu. Hantu-hantu berteriak dan melarikan diri ke segala arah, dan jalur besar terbuka ke arah yang kami tuju. Wos!
Kami sepenuhnya menerobos barrier kedua. Sekali lagi, kami memasuki area di mana Nether Crossing Ship berada. Ini sama seperti sebelumnya. Nether Crossing Ship terlihat persis sama seperti saat kami pergi terakhir kali. Masih, sebuah kapal tua berwarna hitam yang menyeramkan. Seoran dan aku mendekati kapal dengan hati-hati. Tidak ada reaksi. Masih tidak ada respons dari Nether Crossing Ship saat kami menaikinya. Sepi. Seoran berbicara tanpa mengendurkan kewaspadaan. Hantu sering jatuh ke dalam tidur yang dalam untuk menghemat energi mereka, berpegang pada dendam, energi hantu, atau benda tertentu alih-alih pergi ke alam baka. Mungkin, fragmen jiwa dari hantu Heavenly Being itu telah tertidur. Kami ragu sejenak, lalu memasuki interior Nether Crossing Ship. Bagian dalamnya masih gelap dan besar. Masih tidak ada respons. Kita harus berharap tidak ada respons bahkan saat kita turun ke tingkat itu lagi. Seoran membawa sedikit arus yang mengangkat tubuhnya, membiarkannya berenang seolah meluncur di dalam Nether Crossing Ship. Berkat ini, langkahnya sama sekali tidak menimbulkan suara. Menggunakan teknik berjalan, aku sepenuhnya membungkam langkah kakiku dan mengikutinya. Karena kami sudah menyelidiki tingkat atas kapal terakhir kali, hari ini kami hanya perlu turun ke tingkat bawah. Kami diam-diam menuju tingkat bawah Nether Crossing Ship. Tingkat yang kami masuki terakhir kali. Energi hantu masih mengalir seperti sebelumnya. Setelah bertukar pandang, kami memasuki tingkat bawah Nether Crossing Ship. Kami berkomunikasi diam-diam dengan isyarat dan mulai bergerak. Saat itulah terjadi. Wos! Sebuah angin hantu berhembus, sepenuhnya menyegel keluar dari tingkat yang kami turuni dengan energi hantu. Aku sudah terbangun sejak kau menginjakkan kaki di Nether Crossing Ship. Saat ini, aku sedang menahan tarikan alam baka dengan mengandalkan energi hantu dan energi in kapal ini. Jika terjadi sesuatu pada kapal, aku dapat merasakannya segera. Suara yang dipenuhi energi hantu bergema dari segala arah. Aku tahu kau akan kembali, kalian orang bodoh. Dan kau, anak haram itu, aku bertanya-tanya mengapa kau datang ke Nether Crossing Ship, dan akhirnya, aku menemukan alasannya. Tin Clay. Jauh di sana, suara lonceng berbunyi. Tin Clay, Tin Clay. Dalam kegelapan. Sebuah lonceng, berkarat merah, melayang dan berbunyi di udara. Wos! Pada saat yang sama, di samping lonceng, sejumlah volume Jade Slips muncul. Jade Slips adalah buku Jade khusus yang hanya bisa dibaca oleh kesadaran para kultivator. Semakin dalam dan kuat kesadaran, semakin cepat seseorang dapat membaca dan mengakses informasi dalam Jade Slips. Mata Seoran bergetar melihat Jade Slips dan lonceng itu. Jade Slips tersebut memiliki energi yang pernah Seoran katakan untuk kuingat. Aku secara pribadi menemukan apa yang kau cari dan menyiapkannya untukmu. Bukankah kau berterima kasih? Ketika aku membaca Jade Slips itu, isinya adalah cerita yang begitu menyedihkan hingga tidak bisa dibaca tanpa air mata. Hahaha. Cerak. Lalu, sebuah tangan hantu menjulur dari arah suara itu dan menghancurkan Jade Slips. Pecahan Jade Slips bergulir di tanah. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Alasanmu datang ke sini telah lenyap. Hahaha. Tunjukkan kepadaku keputusasaanmu. Menurutmu bagaimana? Aura Seoran berubah warna. Auranya menyala dengan kemarahan yang intens. Seo Hyong, tetap tenang. Makhluk ini mencoba memprovokasimu setelah merasakan energi harta dharma yang kau bawa. Meskipun itu hantu, ia juga memiliki kesadaran dengan warna. Aku membaca warnanya dan memahami niatnya. Sepertinya dia mengejek dan bermain-main dengan Seoran sambil memancarkan kewaspadaan yang luar biasa terhadapnya. Saat aku menentukan emosinya, dua mata merah menyala dan api hantu menyala dalam kegelapan. Apakah kau, seperti iblis itu, telah belajar teknik khusus untuk menganalisis kesadaran? Aku tidak menjawab,
Hanya mengumpulkan kekuatan spiritual dan energi internalku. Baiklah, aku mengerti. Seoran menggeram, menahan kemarahannya. Terima kasih, sebenarnya. Karena telah menemukan apa yang kucari sebelumnya. Saat dia membuka mulutnya, sebuah lonceng emas, yang bentuknya identik dengan yang berkarat, muncul dari dalam dirinya. Jika aku bisa menghilangkanmu, aku bisa segera mendapatkan apa yang aku inginkan. Flash! Cahaya emas menyebar ke segala arah. Secara bersamaan, tingkat bawah Nether Crossing Ship, yang tersembunyi oleh energi hantu dan kegelapan, menjadi terang benderang, memperlihatkan bagian dalam kapal. Ruang luas di dalam kapal, yang terkompresi oleh sihir ruang, menjadi terlihat. Di sekitar kapal, patung hantu yang hancur dan celah ruang terlihat, serta sisa-sisa benda yang mungkin merupakan boneka mekanik tergeletak di sana-sini. Di tengah ruang tersebut, di atas tahta yang terbuat dari batu hitam pekat, duduklah sebuah tengkorak putih, dilapisi jubah gelap. Api hantu merah mengalir dari rongga mata tengkorak itu, dan sisa tubuhnya tampaknya terbuat sepenuhnya dari energi hantu, berkedip-kedip. Betapa beraninya seorang setengah bread, melepaskan Ghost Controlling Bell di dalam artefak suci lembah hantu biru? Bahkan murid dalam pun akan menerima hukuman berat, dijatuhi hukuman kerja paksa di tempat eksekusi Gunung Lembah Hantu selama sebulan, karena tindakan seperti itu. Dan seorang setengah bread berani melakukan ini. Hantu tingkat core formation dari lembah hantu hitam mulai mengumpulkan energi hantu, tidak senang dengan lonceng emas itu. Sudah hancur berantakan oleh orang gila itu, dan kau menyebut kapal bobrok ini sebagai artefak suci? Ini sangat konyol. Kata-kata Seo Ran tampaknya memicu hantu itu, karena energi hantu mulai berputar dengan ganas di sekelilingnya. Jangan berani bicara tentang perbuatan orang gila itu di hadapanku. Wos! Bagian dalam kapal, yang telah diterangi oleh cahaya emas, kembali gelap saat energi hantu berputar. Aku akan membunuhmu. Gelombang energi hantu mencoba menekan cahaya dari lonceng emas. Seoran fokus pada lonceng tanpa menunjukkan ketegangan. Jangan khawatir. Aku telah mengumpulkan kekuatan selama 10 tahun. Sebuah jiwa sisa seperti ini, yang nyaris bertahan hidup dengan meminjam kekuatan dari kapal Nether Crossing yang hancur untuk menghindari ditarik ke alam baka, tidak ada yang perlu ditakuti. Wos! Lonceng emas memancarkan cahaya emas yang lebih intens, mengarahkannya ke arah roh hantu. Kau pikir kau, serangga Ki Building, bisa menangani harta dharma dari core formation? Energi hantu tampaknya untuk sementara mendorong gelombang emas itu menjauh, tetapi Seoran tertawa. Jangan berbohong. Kau hantu tua. Ghost Controlling Bell dibuat oleh lembah hantu hitammu sendiri, khusus untuk menekan roh. Harta dharma yang dibuat olehmu adalah yang paling efektif melawan hantu. Arg! Terpedaya oleh cahaya eksplosif dari lonceng, roh hantu tidak bisa membuka matanya. Sekarang saatnya, dia melemah oleh harta dharma. Mari kita serang. Seoran dan aku berpisah ke arah yang berlawanan dan mulai menyerang masing-masing. Wos! Saat Seoran membuka mulutnya, napas biru meluncur keluar. Boom! Cahaya biru menyala, dan roh hantu mengerang keras. Krek, krek. Lonceng emas yang melayang di udara perlahan bergerak di atas roh hantu. Itu terlihat seperti matahari emas yang bergerak menuju puncaknya di tengah hari. Flash! Lonceng emas melayang di atas hantu, bersinar lebih terang dan mulai bergetar. Tinkle. Suara lonceng tampaknya semakin melemahkan roh hantu. Seolah-olah sebuah penghalang emas menahan dan menguras kekuatannya. Kita bisa menang jika kita terus mendorong. Seoran hendak mengumpulkan energi di mulutnya lagi ketika kau, hama. Wos! Saat cahaya dari lonceng mengenai hantu secara langsung, roh hantu mulai terangkat. Apakah kau menemukan ini lucu? Bahwa dengan tubuh ini, aku tidak bisa menyentuh Ghost Controlling Bell? ZAP, ZAP.
Kau berani menantangku. Dengan kekuatan Core Formation, dengan trik-trik kecilmu, sambil menggunakan kekuatannya untuk menahan diri agar tidak ditarik ke alam baka dan melawan energi harta dharma yang berlawanan. Hantu itu memanggil awan hantu hitam, menyebar dan mewarnai sekelilingnya menjadi gelap. Berhentilah bermimpi sia-sia. Boom! Cakar hantu hitam meledak dari awan, menyapu ke arah Seoran dan aku. Kami hampir menghindari cakar tersebut. Sangat cepat. Karena kurangnya bentuk fisik, cakar-cakar itu bergerak dengan kecepatan menakutkan. Bang! Boom! Energi hantu hitam berputar di sekeliling. Menggeliat, menggeliat. Tentakel hitam mengalir keluar dari awan gelap. Gangki. Atau lebih tepatnya, itu harus sesuatu seperti pure spiritual force. Ribuan dari mereka membentang, membentuk tangan hantu, dan mulai menyerang kami. Percepat, 6 kali. Semua di sekelilingku melambat saat gerakanku dipercepat. Aku melompat melalui udara, menghindari semua tangan hantu. Apakah ini saatnya untuk menyerang? Wos, wos, wos. Boom. Aku berputar 3 kali di udara, melepaskan sword gun yang bertabrakan dengan salah satu tangan hantu. Rasanya geli. Sword gunku secara signifikan melemahkan tangan hantu, tetapi tidak menembusnya. Seo Hyong, siapkan serangan yang kuat. Aku membentuk segel tangan dan mulai melafalkan mantra. Awan spiritual 2 warna meledak, dan beberapa mantra terbentuk di dalamnya. Aku melepaskan satu gang spare dari dalam diriku, lalu menutupinya dengan gangki, menghubungkannya dengan bola tersebut. Aku tidak bisa membagi gang spare lebih jauh. Tangan hantu, dan terutama cakar-cakar, terlalu cepat. Seoran, dengan sisiknya yang keras, selamat dari beberapa serangan, tetapi aku pasti akan terbelah 2 jika terkena 1 kali. Menggunakan Severing Mountain Swordsmanship, 20 Tear Move, Endless Mountains Beyond Mountains. Aku mengadopsi sikap Transcending Peaks, dan dengan gangki yang lebih terhubung ke gang spare, melayangkan. Kuaang. Tangan hantu yang bertabrakan dengan gang spare hancur. 20 First Move, Severing Mountain. Wos. Gang spare meluncur di atas tanah, memotong tangan hantu dan awan gelap di dalamnya. Aku mengunci mata dengan roh hantu yang membentuk mantra di tengah awan gelap. Cerak! Saat hantu membuka mulut tengkoraknya, sebuah mantra besar berbentuk tengkorak merah meluncur ke arahku. Aku kembali ke sikap Transcending Peaks, mengumpulkan energi yang dipancarkan, dan beralih ke posisi sangat rendah menggunakan Entering Mountain. Wos! Gangkiku membentang di bawah tengkorak, mengarah ke hantu. HMPH. Wos, wos, wos. Energi hantu mengkondensasi di udara, membentuk batu nisan gelap yang jatuh dan memblokir gangkiku. Kau berani menantangku dengan hal sepele seperti ini. Wos. Hantu itu menyelesaikan mantranya, dan ribuan tengkorak abu-abu muncul di sekelilingnya. Setiap tengkorak memiliki kekuatan seperti gang spare. Jeritan. Jeritan hantu bergema saat tengkorak-tengkorak abu-abu meluncur ke arahku. Sebuah serangan langsung akan fatal. Tenang, aku bisa terus menggunakan Endless Mountains Beyond Mountains selama tubuhku bertahan. Dengan gang spare dan gangki yang terhubung, gang spare yang terhubung dapat menahan beberapa tabrakan tanpa kehilangan energi. Aku tidak boleh menghadapi lebih dari 2 tengkorak sekaligus. Aku harus menghancurkan mereka satu persatu. Ribuan tengkorak. Masing-masing sekuat gang spare. Selain itu, roh hantu sedang membentuk serangkaian segel tangan lainnya di belakang. Sepertinya dia bersiap untuk mengeluarkan mantra yang sangat kuat lainnya. Aku harus menghancurkan semua tengkorak satu persatu sebelum dia menyelesaikan mantranya. Sederhana saja. 3 tengkorak di depan, 16 di atas, dan 22 di bawah membuka mulut mereka.
Sambil mempertahankan Endless Mountains Beyond Mountains, aku menggunakan Record of Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts untuk sesaat memotong persepsi dan menghilang di depan tengkorak-tengkorak itu. Dalam celah sesaat saat tengkorak-tengkorak itu ragu, aku menghancurkan 3 tengkorak di depan dan 1 masing-masing di atas dan di bawah menggunakan teknik Ascending Vein, Entering Mountain, Cliff Edge, Dragon Vein, dan Flowing Ridge. Inner Core-ku membantu aliran. Dengan bantuan Inner Core-ku, beban menjaga Endless Mountains Beyond Mountains tidak seberat sebelumnya. Aku rasa aku bisa bertahan lebih lama. Gerakan pedang Transcending Peaks, Joy of Mountains and Peaks, dan Mountain and Valley Transformation mengalir secara alami, memukul setiap tengkorak satu persatu. Meskipun terlihat seperti puluhan sword gang berputar, sebenarnya, aku menghancurkan setiap tengkorak dalam dunia sekejap. Transcending Peaks, Mountain and Valley Transformation, Mountain Echoes Valley Response, Flowing Ridge, Entering Mountain, Cliff Edge, Ascending Vein, Dragon Vein, 72 Lights Emerging Peak. Puluhan gerakan terhubung secara alami, membentuk satu aliran. Aliran ini mengandung kekuatan yang sangat besar. 21st Move, Heavenly Lake. Seperti danau yang menampung langit di dalam airnya, Gang Spear-ku mencakup aliran besar ini. Kekuatan yang berkali-kali lebih besar daripada satu Gang Spear terkumpul. Awalnya, gerakan terakhir dari Severing Mountain Swordsmanship, Severing Mountain, menciptakan energi besar untuk disimpan dalam pedang dan memusatkan kekuatan ke satu titik untuk menggunakan teknik yang kuat melebihi kekuatan biasanya. Namun, setelah mencapai Ultimate Pinnacle, aku belajar membalik aliran Severing Mountain. Alih-alih memusatkan pada satu titik, aku menyebarkan kekuatan yang terakumulasi ke segala arah. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan terakhir, Severing Mountain. Kekuatan besar yang disimpan dalam Gang Spear menembak keluar ke segala arah, menghantam tengkorak secara langsung. Ratusan tengkorak hancur sekaligus. Mengabaikan jeritan hantu mereka, aku kembali ke sikap Transcending Peaks, dengan paksa mempertahankan Endless Mountains Beyond Mountains, melawan energi yang melarikan diri. Gang Spear sedikit rusak. Meskipun mempertahankan Endless Mountains Beyond Mountains, aku baru saja menghancurkan hampir 1000 serangan dengan level yang sama. Tidak mungkin tidak ada kerusakan. Aku menggenggam gangki dan mengadu kekuatan spiritualku. Awan kuning dan hitam berkumpul di sekelilingku. Awan dua warna mulai berputar di sekelilingku. Secara bersamaan, mantra tanah dan air meluncur keluar dari dalam awan dengan kecepatan yang menakjubkan. Masing-masing jauh lebih lemah daripada tengkorak, tetapi dengan menembakkan puluhan mantra per tengkorak, mereka memperlambat momentum mereka, dan aku menghancurkan tengkorak yang melemah dengan Gang Spear-ku. Aku mengulangi proses ini pada beberapa tengkorak lagi. Roh hantu melihat Seo Eun Hyun, yang mengamuk seperti binatang menggelegar, membentuk segel tangan. Ini konyol. Aku tidak tahu bagaimana seorang kultivator Ki Refining bisa menggunakan serangan tingkat Ki Building, tetapi bahkan kultivator Ki Building tidak bisa bertahan melawanku. Namun, dia berani membuang waktu di hadapanku. Roh hantu telah menyelesaikan serangkaian mantra berikutnya. Seo Eun Hyun masih menghadapi tengkorak-tengkorak yang dia lepaskan sebelumnya. Tatapannya beralih ke Seoran, yang mengumpulkan energi di sudut mulutnya. Meskipun napas suku naga laut itu menakutkan, untuk melukai roh core formation sepertiku, kau perlu mengumpulkan lebih banyak energi. Roh hantu menyelesaikan serangkaian segel tangan baru. Energi hantu gelap berkumpul, mengeluarkan segerombolan serangga hantu. Serangga-serangga itu, dengan jeritan hantu, terbang menuju Seoran. Mereka menyerupai awan hitam yang menyerang ke arahnya. Saat itulah terjadi. Sejenak. Tatapan roh hantu beralih ke Seo Eun Hyun. Apakah dia selalu secepat itu? Seo Eun Hyun, yang telah menghancurkan tengkorak dengan kecepatan yang sebanding dengan teknik pelarian terbang dari seorang kultivator core formation, mulai bergerak bahkan lebih cepat. Apa? Dan kemudian, Kuaang.
Ada kilatan cahaya, dan tengkorak di sekitar Seo Eun Hyun semua hancur. Roh hantu gagal memahami dan melewatkan pemandangan itu. Saya menahan tarikan alam baka dan melawan Ghost Controlling Bell, tetapi melewatkan itu dengan kesadaranku. Dalam sekejap, sosok Seo Eun Hyun menghilang dan muncul kembali di depan Seoran, yang menghadapi segerombolan serangga hantu. Setiap serangga individual jauh lebih lemah daripada tengkorak yang baru saja dia hadapi, tetapi ada 100 kali lebih banyak dari mereka. Setiap serangga bisa menyamai sebuah mantra yang dilepaskan dengan pure spiritual force. Tentu saja, dia akan terbelah dan terbunuh oleh segerombolan serangga. Namun, kuang. Seo Eun Hyun memancarkan sword gang dari satu tangan dan mulai menari dengannya. Sword gangnya bertabrakan dengan serangga-serangga itu dan memusnahkannya. Hahaha, tidak peduli seberapa cepat kau tidak mungkin. Kemudian, awan dua warna mulai berputar di sekitar Seo Eun Hyun. Awan hitam dan kuning. Dari dalam awan, ribuan mantra dasar meluncur ke segala arah. Mantra dasar sedikit lebih lemah daripada serangga, tetapi berhasil melemahkan mereka secara signifikan, dan sword gang Seo Eun Hyun menyapu melewati serangga-serangga yang melemah. Dia terus menghancurkan satu serangga demi serangga. Pada suatu saat, gerakan Seo Eun Hyun menjadi bahkan lebih cepat, berubah menjadi badai cahaya. Ini, gila. Roh hantu menjulurkan rahangnya dengan tidak percaya saat melihat Seo Eun Hyun. Dia telah sepenuhnya membersihkan segerombolan ribuan serangga hantu. Kau, makhluk seperti monster. Sekarang aku melihat bahwa kau lebih kuat daripada setengah naga. Bagaimana mungkin kau, serangga Kirefining, melakukan hal seperti ini? Monster macam apa kau ini? Monster macam apa? Kataku. Roh hantu mengaum, dan Seo Eun Hyun kembali ke sikap aslinya, menatapnya dengan tenang dan senyum tipis di bibirnya. Wung! Di sekelilingnya, bola-bola cahaya, gang speres, mulai muncul. Ada 6 bola. Memang, seorang pejuang tumbuh dengan melampaui batas hidup dan mati. Po-off. Pada saat yang sama, Endless Mountains Beyond Mountains yang dijaga Seo Eun Hyun dilepaskan, dan akibat pantulan, darah mengalir dari matanya, hidung, dan mulutnya. Tut! Aku menghabiskan semua kekuatan spiritual di dantianku dan energi internal di inner core-ku. Aku merasa seperti bisa mati kapan saja. Sambil terengah-engah, aku menggerakkan 6 gang speres yang berhasil aku belah. Flash! 6 serangan meluncur, tetapi roh hantu melambaikan tangannya, dan gang speresku runtuh. Sejauh ini, mereka adalah serangan pada level kultivator Ki Building. Mereka tidak akan memberikan kerusakan yang signifikan. Tapi, Seo Hyung, aku telah membelikanmu waktu. Jika itu bukan serangan manusia, tetapi serangan naga, mungkin akan berbeda. Mata Seoran berkilau saat dia mengumpulkan energi biru di sudut mulutnya. Seoran membuka rahangnya. Sebuah kilatan biru meluncur keluar.